langsung pergi ke alam yang lain. Ya, saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini saya beri judul berkat di tengah kegelapan. Di tengah kegelapan sebenarnya kita tidak bisa mengharapkan sesuatu. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan sesuatu, melihat aja nggak bisa. Apa-apa pun tidak bisa terlihat. Bagaimana kita bisa melihat berkat di tengah kegelapan? Tapi Tuhan berjanji malam hari ini, engkau dan saya akan melihat berkat Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Amin Bapak Ibu. Saudara siap menangkap firman Tuhan ini? Ya, kebetulan multimedia nggak ada. Jadi saudara bisa kita sama-sama membuka Alkitab kita, kitab suci kita atau handphone suci kita. Ya, kita akan mulai belajar firman Tuhan dari kitab Yesaya 60 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bila saudara sudah menemukannya, katakan amin. Belum semua? Yesaya 60, yang sering kita baca firman Tuhan ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yang sudah ketemu, katakan amin. Kita baca bersama firman Tuhan ini 2-3 iya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin saudara. Jadi Tuhan katakan bangkitlah, menjadi teranglah. Di tengah-tengah kegelapan hari-hari ini, waktu-waktu sekarang ini adalah waktu-waktu yang penuh dengan kegelapan. Tetapi justru di waktu-waktu yang penuh dengan kegelapan ini, Allah berjanji bahwa Ia akan memberkati anak-anaknya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Amin. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati saudara dan saya meskipun dunia sedang diliputi oleh kegelapan hari-hari ini. Tanda-tanda akhir zaman mengatakan bahwa manusia akan semakin jahat, yang jahat bertambah jahat, yang baik akan semakin baik. Hari-hari ini dunia semakin jahat, dan kuasa kegelapan pun menguasai banyak orang. Jadi banyak orang-orang pintar di dunia ini, orang-orang kaya di dunia ini, mereka berubah menjadi orang jahat, atau mungkin sejak dulu sudah jahat, karena mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mereka membuat penyakit-penyakit baru bermunculan. Mereka ingin membunuh umat manusia dengan alasan bahwa bumi ini sudah terlalu banyak manusianya, sehingga terlalu sesak bumi ini, maka manusia harus dikurangi jumlahnya. Mereka menciptakan penyakit demi penyakit yang belum ada obatnya, sampai jutaan jiwa melayang dengan sia-sia. Itulah kejahatan dunia hari-hari ini. Banyak orang mengalami kematian belum pada waktunya, atau sebelum waktunya dia mati, mereka mati. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Iblis tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Dia ingin melipat gandakan pekerjaannya sehingga banyak manusia yang bisa dibinasakan. Hari-hari ini penuh dengan kegelapan. Hari-hari ini begitu dikuasai oleh kejahatan. Karena Yesus mau datang, maka iblis bekerja lebih giat. Mereka membuat kegelapan semakin gelap, kegelapan semakin pekat, kegelapan menjadi sangat-sangat gelap. Inilah yang disebut dengan kekelaman. Kekelaman merupakan kegelapan yang sangat gelap. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi hari ini Tuhan katakan kepada kita, jangan takut Bapak Ibu. Meskipun dunia sudah semakin jahat hari-hari ini, meskipun bangsa-bangsa diliputi kekelaman hari-hari ini, Tuhan Yesus katakan jangan takut. Amin. Jangan takut.
Sebab Tuhan berjanji ada berkat di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Amin. Di masa gelap ini, di masa-masa gelap ini, Tuhan mengatakan bahwa bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi saudara, coba tangkap pesan Tuhan ini. Bagaimana caranya Pak supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan di tengah kegelapan dunia ini? Yang saya lihat Pak, banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Yang saya lihat Pak, di tengah kegelapan dunia ini banyak anak-anak Tuhan yang tersandung, bahkan mereka tersesat. Kenapa mereka bisa tersesat? Gak bisa lihat jalan, saking gelapnya kegelapan itu. Bagaimana Pak caranya supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya Tuhan membuat kita hidup diberkati di tengah-tengah kegelapan ini? Tuhan akan membuat saudara dan saya bersinar terang. Bersinar terang. Engkau dan saya akan bercahaya. Akan ada perbedaan antara gelap dan terang. Tuhan akan lakukan itu. Ada sesuatu yang terlihat pada dirimu ketika orang melihat dunia gelap, tapi ketika orang melihat dirimu, mereka bisa melihat sesuatu ada padamu. Saya akan beri contoh sederhana yang sering kita bahas tentang pribadi Yusuf, Bapak Ibu. Di tengah-tengah masa kegelapan yang dialaminya, dia dibenci oleh abang-abangnya, dia ditangkap, dia dipukul, dia dimasukkan ke dalam sumur dengan harapan supaya Yusuf mati. Dia ada di sumur yang gelap, dia ada pada masa-masa yang gelap. Tidak berhenti di situ, saudara-saudaranya ingin mendapatkan keuntungan dari adiknya ini, mereka jual kepada saudagar-saudagar yang berasal dari mana itu, dari Midian atau dari mana. Kemudian orang ini, Yusuf ini dijual lagi kepada orang Mesir. Dia dijadikan budak, kemudian dia fitnah, dijadikan tahanan. Masa-masa gelap dilewati oleh Yusuf. Tapi di masa-masa gelap, Tuhan membuat Yusuf bersinar terang, Bapak Ibu. Dengan cara bagaimanakah Tuhan membuat Yusuf bersinar? Bagaimanakah cara Tuhan membuat Yusuf tampil beda dengan orang-orang yang ada pada usia di zamannya? Dengan cara apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan buat dia berhasil, Bapak Ibu. Sehingga keberhasilan itu menjadi terang di tengah kegelapan yang dialami oleh Yusuf. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita termakan oleh gelapnya dunia ini. Kita tidak mampu bersinar, kita tidak mampu terlihat berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Kita sama-sama berada dalam kegelapan. Tapi lewat firman Tuhan yang saya rindukan, kita semua bisa tampil bersinar, kita bisa berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Harapkanlah bahwa Tuhan membuat kita bersinar, harapkanlah Tuhan membuat kita berbeda dengan orang-orang dunia. Biarlah Tuhan memberikan terangnya kepada kita di tengah-tengah kegelapan ini. Dengan cara apa? Membuat kita selalu berhasil dalam pekerjaan kita. Tapi Pak, hari ini saya sering gagal. Oke. Hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan ini, harapkan engkau selalu berhasil dalam kehidupan, sehingga kita berbeda dari orang lain. Itu dikatakan engkau bersinar. Kok ini berbeda? Keberhasilan Yusuf menjadi terang yang bersinar pada diri Yusuf. Demikianlah sinar Tuhan membuat kita bercahaya di depan semua orang. Ketika Tuhan memberkati kita dengan keberhasilan dan keberuntungan, Tuhan menjadikan nasib kita berbeda dengan nasib orang-orang dunia ini. Lalu apa yang terjadi ketika Yusuf dia berhasil, ketika Yusuf dia mulai bersinar? Maka Potifar, tuan dari Yusuf, tuan yang dilayani oleh Yusuf,
Maka Potifar berkata, Yusuf, seluruh rumahku ini ada dalam kuasa. Yusuf mulai mendapatkan kepercayaan. Yusuf mulai mendapat kuasa atas rumah Potifar. Ini Bapak Ibu, di tengah-tengah kegelapan dunia ini, jangan kita berpikir udah beginilah nasibku, akan beginilah kehidupanku selamanya. Kalau Yusuf bisa diberkati Tuhan, kenapa kita tidak bisa? Amin. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Apa yang dilakukan Yusuf, apa yang harus kita lakukan supaya di tengah-tengah kegelapan ini kita mendapatkan promosi, kita mendapatkan kepercayaan orang, kita mendapatkan kuasa atas harta orang lain. Bukan hanya Potifar, Fir'aun juga begitu. Fir'aun menyerahkan seluruh kerajaannya di bawah pemerintahan Yusuf. Di saat orang-orang kelaparan pada masa itu, Yusuf mendapatkan promosi. Dunia sedang mengalami kegelapan pada waktu itu, di mana kelaparan sedang terjadi. Malah Yusuf mendapatkan kesempatan untuk dipercaya berkuasa di tanah Mesir. Kenapa itu bisa terjadi? Saya harap saudara ingat prinsip firman Tuhan ini. Di dalam kitab Keluaran 10, saudara boleh baca ya dari ayat berapa, 21 kalau nggak salah dan seterusnya. Itu berbicara tentang tulah ke-9. Apa tulah ke-9 Bapak Ibu? Gelap gulita selama 3 hari. Waktu Allah menghukum tanah Mesir dengan gelap gulita, ya, Keluaran 10 ayat 23, saudara boleh baca di rumah. Saking gelapnya keadaan itu, tidak ada orang yang dapat melihat temannya, tidak ada orang yang dapat melihat saudaranya, tidak ada orang melihat sesuatu apapun. Saking gelapnya kegelapan itu, firman Tuhan berkata, sampai mereka bisa meraba kegelapan itu. Bayangkan saking pekatnya kegelapan itu, seolah-olah mereka meraba gelap itu. Saking gelapnya, seolah-olah langsung di depan mereka itu dinding hitam tebal, dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi aneh bin ajaib, pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Bayangkan, di tengah-tengah tulah ke-9, kegelapan meliputi dunia selama 3 hari. Di tempat kediaman orang Israel ada terang. Itu bagaimana bisa terjadi? Kalau memang dunia mengalami kekelaman pada waktu itu, saya pikir apa mungkin matahari tidak bersinar, atau ada kegelapan yang menutupi cahaya matahari sehingga matahari sama sekali tidak terlihat di Mesir pada waktu itu. Yang jelas tidak ada satu berkas cahaya pun yang terlihat pada waktu itu selama 3 hari. Tapi di tempat kediaman orang Israel ada terang. Saya percaya itu bukan dari lilin, saya percaya itu bukan dari lampu. Saya percaya itu kuasa supranatural dari Tuhan. Amin. Ada cahaya, ada terang di tengah kegelapan, sehingga Tuhan sungguh membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Saudara coba tangkap firman Tuhan. Tuhan sangat ingin sekali membuat perbedaan antara orang-orang dunia dengan anak-anak Tuhan. Tuhan ingin anak-anaknya terlihat berbeda dari orang-orang dunia ini. Amin. Tuhan tidak pernah ingin anak-anaknya terjerembab ke dalam kegelapan dunia ini. Bahkan kalau ada pun yang jatuh dalam kegelapan, Tuhan ingin mengangkat anaknya keluar dari kegelapan itu dan membawa kepada terangnya yang ajaib. Tuhan sangat ingin sekali membuat perbedaan antara kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Coba tangkap isi hati Tuhan ini. Sehingga di Israel, bukan di Israel, di tanah Gosen, tempat orang-orang Israel dikumpulkan di tanah Mesir, hanya di situ ada terang, selebihnya gelap semua.
Kalau bukan karena anugerah Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Amin. Mana mungkin cahaya matahari bisa bersinar di situ, tapi nggak kelihatan di tempat lain. Bagaimana logikanya, nggak masuk akal. Itulah karya Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin itu pasti bisa terjadi. Meskipun tidak disebutkan dari mana asal terang itu, yang saya percaya itu adalah hasil pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah bekerja, sekalipun di sekitar kita penuh kegelapan atau kita sedang melewati lembah kegelapan, saya percaya Tuhan bisa membuat terangnya bersinar menerangi kita. Pahami ini Bapak Ibu. Allah ingin membedakan antara orang Israel dan orang Mesir. Termasuk di akhir zaman ini, Allah akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan di dalam tulah ke-10, di dalam tulah berikutnya, dalam Keluaran 11 ayat 4 dan ayat 5, saudara boleh catat, dikatakan, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak-anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung dari hewan-hewan mereka akan mati. Kapan itu terjadi? Ketika Tuhan berjalan di tengah malam. Lagi-lagi berbicara tentang kegelapan. Di dalam kegelapan Tuhan merancangkan malapetaka bagi Mesir. Tapi ingat, di tengah-tengah kegelapan itu Tuhan merancangkan berkat bagi orang Israel. Anak-anak orang Israel selamat pada waktu itu. Ini hatinya Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun Tuhan izinkan kegelapan melanda dunia ini, Tuhan tidak pernah ingin kita mati dalam kegelapan itu. Ya, Tuhan inginkan kita berbeda dari mereka. Tapi sering sekali kita malah terjerumus ke sana. Kita sama-sama mengalami malapetaka dengan orang-orang dunia ini. Dalam Keluaran 12 ayat 5 dikatakan, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memerintahkan orang Israel melakukan sesuatu agar anak-anaknya bisa selamat. Tidak seperti orang Mesir, anak-anaknya akan mati semua ketika Tuhan berjalan di tengah malam. Kalau kau ingin anakmu selamat di rumahmu, maka lakukanlah ini. Ambil seekor domba jantan. Dan domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Di ayat 7 dikatakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, ya, darahnya kepada kedua tiang pintu kanan kiri, dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Di ayat 12 dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, kata Allah. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sekalipun Tuhan ingin menghukum Mesir, tetapi Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Ada berkat, ada keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada orang Israel di tengah-tengah malapetaka yang akan terjadi pada waktu itu. Lagi-lagi Tuhan ingin membuat perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Tuhan sangat ingin menolong dan menyelamatkan orang Israel. Dan hari ini Tuhan yang sama juga ingin menolong saudara dan saya. Juga Ia ingin menyelamatkan saudara dan saya dari tengah-tengah kesulitan dunia ini. Tapi pahami Bapak Ibu, saya akan masuk kepada pengajaran. Keselamatan kepada orang Israel itu tidak sekonyong-konyong datang seperti itu.
Kenapa anak-anak orang Israel itu bisa selamat? Karena orang Israel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Seandainya begini, saudara, orang Israel memang mengambil hewan domba, tetapi yang diambilnya adalah domba betina. Mereka mungkin berpikir sama-sama domba, apa masalahnya? Yang penting kan ada hewan kurban. Seandainya yang mereka sembelih adalah domba betina, saya mau tanya kepada saudara, kira-kira anak sulungnya selamat enggak? Mereka sembelih domba betina dan mereka bubuhkan darah pada kedua tiang pintu dan kepada ambang atasnya. Dan kalau Tuhan lewat melihat rumah mereka ada darah anak domba betina, kira-kira anak sulung mereka selamat apa enggak? Saya jamin 1000% anak sulung mereka akan mati. Karena jelas Tuhan perintahkan anak domba jantan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa orang Israel mengalami keselamatan pada waktu itu? Karena mereka mau melakukan firman Tuhan tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Jangan tawar-tawar, jangan ubah-ubah dengan pengertian kita. Di masa modern ini banyak jemaat yang sulit menerima pengajaran dari gembala, karena mereka sudah punya informasi banyak dari dunia dari dunia luar, dari media sosial, dari YouTube. Mereka mendengar khotbah-khotbah sehingga mereka datang ke gereja, mereka ingin menguji khotbah dari gembalanya. Mereka tidak mau lagi menerima pengajaran. Menurutku salah apa yang dikatakan gembala ini. Sehingga dia hanya mau melakukan apa yang menurut dia benar, apa yang menurut dia cocok, apa yang menurut dia ya klop dengan apa yang diketahuinya selama ini. Seandainya dia mau menjadi orang yang taat, mau melakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan, saya percaya di tengah-tengah kegelapan Tuhan akan memberikan berkat dalam hidupnya. Tapi bagi orang-orang yang masih Bapak Ibu, banyak sekarang orang terlalu pintar, dan saya sudah beberapa kali melihat teman-teman yang tersesat, Bapak Ibu. Semula mereka dekat dengan gembala, mereka sering diskusi dengan gembala, diskusi firman, mereka bertumbuh, mereka lebih mengenal Tuhan. Tapi mereka juga sambil beli buku-buku rohani, sambil juga mereka melihat khotbah-khotbah dari YouTube. Tapi lama-kelamaan mereka sudah memfavoritkan seorang hamba Tuhan dari YouTube tersebut, dan apa yang diajarkan hamba Tuhan itu berbeda dengan yang diajarkan gembala itu. Akhirnya bukan lagi diskusi yang terjadi, mereka mulai berdebat dengan gembalanya. Pak, menurut buku yang saya baca tidak tepat yang Bapak katakan itu. Lama-lama apa yang terjadi? Mereka bisa meninggalkan gereja dan dia mencari gereja yang sesuai dengan pengajaran yang diterimanya. Saya katakan saja hyper grace. Dia mencari gereja yang mengajarkan hyper grace. Sekali selamat tetap selamat, sekalipun berdosa tetap selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengajarkan bukan kebenaran di atas mimbar ini, tentulah hukuman saya sangat berat. Dan saya pasti tidak berani mengajarkan yang bukan kebenaran dari Tuhan. Kalau saudara mendengarkan firman di tempat ini, itu karena Tuhan membawa saudara datang ke gereja ini supaya kau bertumbuh dengan firman yang kau dengarkan di tempat ini. Sebagai gembala, saya ingin mengajak jemaat Tuhan, terimalah pengajaran yang disampaikan di tempat ini dan lakukanlah itu seperti yang disampaikan di atas mimbar ini. Kadang kita mulai menilai-nilai, kadang kita mulai berargumen. Tapi lucunya begini, apa yang dipahami jemaat yang berbeda dengan pengajaran gembalanya,
Dia tetap pegang itu, prinsip dia, kebenaran yang dia pegang tetap dijalani di hidupnya, yang tidak sesuai dengan pengajaran gembalanya. Tapi kehidupannya tidak bertumbuh, imannya tidak bertumbuh, hidupnya tidak mengalami perubahan. Entah kenapa prinsipnya terus dipegangnya kuat. Entah kenapa sulit sekali menerima pengajaran dari gembalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun pengajaran gembala bisa didebat, sekalipun pengajaran gembala bisa disangkal, tapi dengar Bapak Ibu, pengalaman hidup gembala bersama dengan Tuhan itu nggak bisa disangkal. Pertolongan yang dialami gembala, yang selalu ditolong oleh Tuhan, yang selalu menjadi kenyataan dalam hidup gembala, itu nggak bisa disangkal. Sekalipun khotbahnya bisa disangkal, tapi pengalaman hidupnya nggak bisa disangkal. Dia sudah alami apa yang disampaikannya itu, dia sudah melihat apa yang disampaikannya itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari mulai hari ini, ketika ada firman kita dengar, lakukanlah firman itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman itu. Kalau dikatakan ambillah domba jantan, maka saudara harus mengambil domba jantan. Amin. Jangan coba-coba kita menganalisa sama-sama domba ya. Kalau Tuhan katakan tanamlah benih ini di tanah, kita tanam di pasir, sama-sama tumbuhnya. Ini sudah berbeda dan hasilnya pasti berbeda. Jadi kunci bagaimana supaya kita mengalami terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, kunci yang pertama adalah ketaatan dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Taat sepenuhnya. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, lakukanlah itu bulat-bulat. Lakukanlah itu sepenuhnya. Saya percaya, seperti orang Israel menerima keselamatan dari Tuhan, maka kita juga akan diselamatkan oleh Tuhan yang sama. Amin. Tanamkan itu mulai hari ini. Oke Tuhan, mulai hari ini aku akan coba taat kepada firman. Sekalipun sulit, sekalipun gak mungkin, tapi kalau Engkau yang mengatakan ya Tuhan, aku pasti lakukan. Amin saudara. Ini sumber pertolongan yang pertama yang dialami oleh orang-orang Israel di tengah-tengah kegelapan selama 3 hari, ditulah ke-9 dan ditulah ke-10. Di tengah malam Tuhan berjalan ingin memusnahkan semua anak-anak sulung, tapi mereka diselamatkan karena mereka taat melakukan seperti yang Tuhan katakan. Mereka lakukan dengan tepat, tidak satupun meleset. Apa yang dikatakan Tuhan mereka lakukan dengan tepat, makanya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita mengalami terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat di tengah-tengah kegelapan dunia ini? Di dalam perjanjian lama, saudaraku, selalu berbicara tentang darah anak domba. Itu darah anak domba manusia, domba yang dimiliki manusia disembelih. Ya, itulah menjadi darah keselamatan, darah penebusan. Dalam perjanjian baru juga berbicara tentang darah anak domba, tapi ini anak domba Allah, bukan anak domba manusia. Anak domba Allah sendirilah yang menjadi darah, yang darahnya menjadi penebusan bagi kita. Dalam Keluaran 12 ayat 22 dikatakan, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Jadi saudara, kalau dalam perjanjian lama itu pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu, saudara coba lihat titik-titik ini berbicara tentang salib. Kedua tiang pintu dan ambang atas. Kalau kita tarik garis lurus, ini menjadi salib. Di pintunya ada salib, di rumahnya ada salib.
ada salib di pintunya, kalau ada salib di rumahnya, Tuhan katakan, aku tidak membiarkan pemusnah masuk ke rumah itu. Kita sering membahas bahwa salib berbicara tentang pengorbanan, Bapak Ibu. Apakah di tiap-tiap rumah kita ada korban, ada pengorbanan kepada Tuhan? Sekalipun di tengah malam yang pekat, pemusnah ingin masuk ke rumah kita, menghancurkan keluarga kita, tapi ketika ada korban, ada salib di rumah itu, Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu. Ada perlindungan dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak ada korban, tidak ada pengorbanan di rumahnya, Tuhan biarkan pemusnah masuk ke rumah itu. Ini menjadi perbedaan, Bapak Ibu. Kalau saudara mengasihi Allah, saudara pasti mau berkorban untuk Tuhan. Amin. Coba saudara ingat-ingat, sudah seberapa besar pengorbananmu selama engkau mengikut Tuhan? Sejak engkau ikut Tuhan, sudah seberapa besar pengorbananmu sampai hari ini? Kalau hari-hari ini engkau dituntut untuk banyak berkorban di hadapan Tuhan, berbahagialah saudara. Ya. Kalau hari-hari ini Tuhan membawa engkau ke sebuah situasi di mana engkau harus mengorbankan lebih banyak hal demi Tuhan, saya katakan berbahagialah saudara. Karena di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan akan memberkati saudara. Maka saudara akan melihat terang Tuhan datang atasmu. Maka saudara akan melihat terang Tuhan turun atas keluargamu. Maka saudara akan melihat pengampunan Tuhan turun atas rumahmu. Saudara akan melihat keselamatan turun atas rumahmu. Saudara akan melihat keberhasilan Tuhan karuniakan kepadamu, dan seterusnya. Saya tutup dengan Yesaya 60 tadi. Saudara boleh baca dari ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Apabila di rumahmu ada salib, apabila di pintu-pintu rumahmu ada salib, apabila di dalam rumahmu ada korban dan ada pengorbanan kepada Tuhan, maka terang Tuhan akan terbit atasmu. Lalu apa yang terjadi ketika terang Tuhan terbit atasmu? Di ayat 3 dikatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bukankah Potifar raja, tuan atas Yusuf? Bukankah Fir'aun raja atas Yusuf? Tetapi mereka datang kepada Yusuf. Hai Yusuf, rumahku ada dalam kuasamu. Hai Yusuf, kata Fir'aun, kerajaan ini ada di bawah kuasamu. Raja-raja kan datang kepadamu. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dan saudara boleh baca sampai ayat 22. Itu semua berbicara tentang berkat ketika terang Tuhan turun atas kita. Apa arti dari semua ini? Ada pemulihan besar-besaran yang terjadi di rumah kita ketika terang Tuhan turun atas kita. Hidup kita seperti dibongkar habis-habisan, dan Tuhan berikan kehidupan yang baru. Hari ini seberapa banyak saudara sudah berkorban kepada Tuhan? Semakin besar pengorbananmu hari ini, percaya berkat Tuhan juga akan semakin besar turun atas. Yang perlu saudara ingat, di saat penderitaan berakhir, di saat pengorbanan
Yusuf mengalami banyak sekali penderitaan sekian tahun tidak pernah selesai. Tapi di saat penderitaannya berakhir, kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Yusuf dari muda menjadi tua. Ini kehidupan yang sangat kontras, yang sangat berbeda jauh. Kita melihat Yesus dari Taman Getsemani, dia ditangkap, dia mulai diadili, dia dibawa ke sana, dibawa kemari, diseret, dipukuli. Tapi apa yang terjadi sampai ke penyaliban itu? Setelah pengorbanan ini selesai, Yesus dimuliakan. Dia tidak lagi menjadi manusia yang hina, dia menjadi Tuhan yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita mengalami terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan ini, bertahanlah dengan iman. Amin. Mungkin kau selama ini terus menderita, tak kapan datangnya Pak kebaikan. Kalau kau pilih bertahan dan terus lakukan firman Tuhan, taat sampai seterusnya, kau taat terus dengan firman Tuhan, engkau melakukan tepat seperti yang dilakukan firman Tuhan, tidak dicampur dengan pikiranmu, tidak dicampur dengan pendapat-pendapatmu, tidak dicampur dengan argumen-argumenmu. Apa yang dikatakan Tuhan kau lakukan dengan sempurna. Ketaatan dan pengorbanan inilah yang akan mendatangkan terang Tuhan terbit atas kita, dan kita akan melihat Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Dia bongkar habis hidup kita, dibuangnya kehidupan kita yang lama, penderitaan-penderitaan kita diganti dengan berkat-berkatnya. Kiranya saudara mengalami hal ini, bangkitlah dan menjadi teranglah Bapak Ibu, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Kita tundukkan kepala.